lagi sama YouTube channel aku, yaitu Cinta Monica. Nah, jadi di video aku kali ini aku bakal menjelaskan tentang pengertian penilaian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cinta Monica dengan NIM A1D118093. Nah, jadi penilaian itu merupakan bagian terpenting dari proses pembelajaran. Karena dari proses pembelajaran tersebut, guru perlu mengetahui seberapa jauh proses pembelajaran tersebut telah mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Nah, kenyataan atau apa adanya dengan kriteria atau apa harusnya. Jadi, perkembangan konsep penilaian ke pendidikan yang ada pada saat ini menunjuk arah yang lebih luas. Konsep-konsep tersebut pada umumnya berkisar pada pandangan. Yang pertama itu penilaian tidak hanya diarahkan kepada tujuan pendidikan yang ditetapkan, tetapi juga terhadap tujuan-tujuan yang ditimbulkan dan efek sampingnya. Lalu yang kedua, penilaian tidak hanya melalui pengukuran perilaku siswa, tetapi juga melakukan pengkajian terhadap komponen-komponen pendidikan, baik proses maupun keluaran. Terus penilaian yang saya bilang tadi berfungsi untuk menentukan nilai terhadap objek berdasarkan kriteria tertentu. Objek yang dimaksud di sini adalah peserta didik yang melakukan suatu proses pembelajaran. Proses pemberian nilai berlangsung dalam bentuk pemikiran terhadap objek tersebut, kemudian dihasilkan kesimpulan yang berupa nilai. Nah, lagi penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Dalam hal ini, objek yang dinilai adalah hasil belajar dari siswa tersebut. Lalu, kita memasuki fungsi dan tujuan penilaian. Yang pertama itu sebagai alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Dengan demikian, penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan instruksional. Lalu yang kedua, sebagai umpan balik bagi perkembangan proses belajar mengajar. Maksudnya, perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar guru, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tua. Maksudnya di sini dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang dicapainya. Penilaian di sini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui seberapa berhasilnya proses belajar mengajar yang terjadi. Selain itu juga sebagai perbaikan dalam melakukan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswanya. Dan juga sebagai laporan kemampuan belajar siswa yang diberikan kepada orang tua agar orang tuanya mengetahui hasil belajar anaknya dalam bentuk rapor yang biasanya diberikan pada akhir semester. Nah, jadi lembaran penilaian itu termasuk dalam kayak setiap semesternya kita mendapatkan lapor. Nah, jadi itulah fungsi dari lembar penilaian. Lalu fungsi penilaian adalah yang pertama, penilaian membantu siswa merealisasikan dirinya untuk mengubah atau mengembangkan perilakunya. Yang kedua, penilaian membantu siswa mendapat kepuasan atas apa yang telah dikerjakannya. Lalu yang ketiga, penilaian membantu guru untuk menetapkan apakah metode mengajar yang digunakan telah memadai. Lalu, fungsi penilaian sebagai alat untuk membantu siswa dalam mewujudkan dan mengubah perilakunya sesuai dengan tata tertib yang ada. Di sini juga siswa mendapat kepuasan atas apa yang dikerjakannya yang berupa nilai. Apabila mereka sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, maka hasil yang didapatkan akan bagus sehingga mereka akan puas dengan hasil yang didapatkannya. Penilaian juga membantu guru dalam menetapkan metode yang digunakan telah tepat diterapkan. Lalu teknik penilaian, teknik pengumpulan informasi tersebut pada prinsipnya adalah cara penilaian kemajuan belajar peserta didik berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai menurut BSNP 2017. Teknik penilaian tersebut yang pertama yaitu tes tertulis. Dalam tes tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawabannya secara tertulis, baik berupa penilaian atau isian.
Lalu yang kedua, observasi. Nah, observasi atau pengamatan ini adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan menggunakan indera secara langsung. Lalu yang ketiga, tes praktek. Nah, dalam tes praktek ini biasanya disebut tes kinerja. Maksudnya, teknik penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya. Tes praktik dapat berupa tes tulis keterampilan, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes petik kerja. Nah, yang keempat, penugasan. Penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kelima, tes lisan. Nah, dalam tes lisan ini dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka antara peserta didik dengan seorang atau beberapa penguji. Lalu yang kelima, penilaian portofolio. Dalam penilaian portofolio, yaitu penilaian yang dilakukan dengan cara menilai portofolio peserta didiknya. Portofolio adalah kumpulan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam ukuran waktu tertentu. Yang ketujuh, jurnal. Nah, jurnal ini merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik yang berkait dengan kinerja ataupun sikap peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. Lalu yang ke-8, penilaian diri. Nah, dalam penilaian diri ini, teknik penilaian itu dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya berkaitan dengan kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Lalu kita memasuki prinsip penilaian. Nah, dalam prinsip penilaian ini kita mengingat pentingnya penilaian dalam menentukan kualitas pendidikan. Maka upaya merencanakan dan melaksanakan penilaian hendaknya memperhatikan beberapa prinsip dan prosedur penilaian. Yang pertama yaitu kita harus menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas abilitas atau segi yang harus dinilai. Nah, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. Lalu yang kedua, penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Maksudnya di sini penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap saat proses belajar mengajar, sehingga pelaksanaannya berkesinambungan. Lalu yang ketiga, agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya. Nah, penilaian itu harus menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif. Lalu yang keempat, penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjutan. Maksudnya dalam melakukan penilaian, guru harus berpatokan terhadap kurikulum. Nah, jadi memang kurikulum ini sangat penting dalam pendidikan yang berlaku dengan buku pelajaran yang digunakan, sehingga dalam merancang penilaian hasil belajar siswa itu lebih jelas. Lalu kita memasuki prosedur penilaian. Dalam prosedur penilaian itu tuh melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, jadi guru tuh harus dapat merumuskan tujuan-tujuan pengajaran agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik sehingga fungsi penilaian dapat terwujud dan dapat memberikan gambaran terhadap penyusunan alat penilaian. Lalu adapun secara ringkas dapat dijelaskan. Nah, jadi dapat kita jelaskan dari prosedur penilaian. Yang pertama kita menentukan tujuan. Nah, maksud dari menentukan tujuan ini, penentuan tujuan merupakan langkah awal dalam rangkaian kegiatan penilaian secara keseluruhan, seperti untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, sehingga di sini jelas apa yang akan dinilai oleh guru tersebut. Lalu yang kedua, penyusunan kisi-kisi. Nah, dalam penyusunan kisi-kisi ini bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembelajaran dalam bentuk silabus. Nah, silabus lagi nih kan, dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Lalu di dalam silabus, pendidik menunjukkan keterkaitan antara SK, KD, materi pokok atau materi pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar dengan indikator pencapaian KD yang bersangkutan beserta teknik penilaian dan bentuk instrumen dan yang
yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, perumusan indikator pencapaian. Nah, maksud dari indikator pencapaian ini dikembangkan oleh pendidik berdasarkan KD mata pelajaran tersebut. Nah, itulah banyak kan udah kita dari mengenal apa sih jadi apa arti dari penilaian, ini teknik, fungsi, berbagai macam tentang penilaian. Jadi semoga di video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.